Logika kekuasaan dunia mengatakan, seorang raja lalim dengan pasukan elit bersenjata baja takkan pernah bisa ditundukkan oleh rakyat jelata, apalagi oleh seorang kuli panggul berbau busuk di sudut pasar kumuh. Dan logika sihir hitam berbisik, badai kutukan mematikan dari seberang samudra, pasti akan meluluh lantakan siapa saja yang menghalanginya. Tak ada peluang selamat, tak ada harapan. Tapi, kesombongan mahkota emas dan kecongkakan iblis lautan itu mendadak hancur, berkeping-keping menghadapi benteng cahaya tak kasat mata yang memancar dari sebuah gubuk pelepah kurma. Bayangkan, di puncak gunung Kaf yang diselimuti misteri abadi, ia mereguk air keabadian langsung dari tangan Nabi Khidir, tanpa jubah sutra, tanpa pedang pusaka. Ia menumbangkan kezaliman penguasa absolut hanya dengan tatapan mata dan meruntuhkan kutukan penyihir hitam raksasa dengan senyuman pasrah di ujung belati beracun. Dialah sang kutub, paku bumi, yang sengaja mematikan egonya di bawah tumpukan karung gandum, menolak separuh dunia demi menyelamatkan jiwa seorang pembunuh berdarah dingin. Ini bukan sekadar dongeng fiksi. Ini adalah epik benturan dua alam yang membongkar rahasia terdalam langit, di mana sang kekasih Allah meruntuhkan kebatilan dengan satu syarat mutlak. Hancurkan egomu, karena hanya dalam ketiadaan diri, cahaya Tuhan akan memancar sempurna. Sobat hikmah yang dirahmati Allah, sebelum kita menembus dimensi kerahasiaan, untuk menyaksikan bagaimana pertempuran gaib paling dahsyat dimenangkan tanpa setetes pun pertumpahan darah. Mari kita luruskan niat, kita simak kisah agung sang kutub ini, bukan sekadar hiburan semata, tapi untuk ibroh, mengambil pelajaran tentang keajaiban kepasrahan, mutlak dan bahayanya keangkuhan dunia. Jika Anda percaya bahwa kekuatan sejati lahir dari hati yang merendah kepada Sang Pencipta, dan Anda merindukan sosok wali yang mendidik dengan kasih sayang tanpa batas, tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan khusus bagi Anda yang mencintai jalan para kekasih Allah, tuliskan Al-Fatihah atau Ya Awiyalihulaha di kolom komentar sebagai tanda takzim kita pada warisan spiritual mereka. Sudah siap menyaksikan terkuaknya tabir rahasia puncak Gunung Kaf dan sangkar emas sang penguasa? Mari kita mulai. Angin laut yang berhembus dari Selat Sunda pada pertengahan abad ke-19 membawa aroma yang tak lagi sama bagi rakyat Banten. Dulu, angin itu membawa semerbak rempah-rempah yang menjadikan pelabuhan Banten sebagai salah satu epicentrum perdagangan paling sibuk di dunia, sebuah lambang kejayaan, Kesultanan Banten yang ditakuti kawan dan disegani lawan. Namun kini, angin itu terasa anyir. Ia membawa bau mesiu, keringat kerja paksa, dan keputusasaan yang mengendap di tanah persawahan yang dirampas. Kesultanan Banten telah runtuh. Sisa-sisa kejayaan Istana Surosowan telah diratakan dengan tanah oleh arogansi artileri Gubernur Jenderal Daendels. Bertahun-tahun sebelumnya, di bawah cengkeraman kolonialisme Hindia Belanda, masyarakat Banten yang dulunya merdeka dan memegang teguh panji-panji Islam, kini dipaksa menjadi kuli di tanah air mereka sendiri. Pajak yang mencekik leher, tanam paksa yang memeras darah, dan penindasan yang tanpa henti membuat langit Banten seolah tertutup awan hitam kelabu yang tak berkesudahan. Di tengah penderitaan fisik yang luar biasa itu, rakyat kehilangan arah. Mereka bukan hanya miskin harta, tetapi mulai mengalami kekeringan spiritual. Penjajah tahu, untuk menguasai Nusantara sepenuhnya, mereka harus mematahkan tulang punggung spiritualnya. Namun, sejarah senantiasa memiliki logikanya sendiri. Di saat kegelapan mencapai titik paling pekat, Sang Maha Cahaya selalu menitipkan percikan apinya di tempat yang tak terduga. Di sebuah desa terpencil bernama Tanara, wilayah yang kini masuk dalam Kabupaten Serang, jauh dari pusat kota kolonial, sebuah peristiwa sunyi terjadi. Di sebuah rumah panggung kayu yang sederhana, di tengah keluarga ulama kampung yang bersahaja, lahirlah seorang bayi laki-laki. Bayi itu tidak disambut dengan dentuman meriam kehormatan layaknya para pangeran Eropa, melainkan disambut dengan lantunan azan yang dikumandangkan dengan suara bergetar dan tetesan air mata sang ayah. Bayi itu diberi nama Abdul Karim, nama yang kelak akan mengguncang jazirah Arab dan menjadi tali pengikat spiritual bagi jutaan jiwa di Nusantara. Sejak kecil, Abdul Karim bukanlah anak yang biasa. Ketika anak-anak seusianya
sibuk bermain lumpur di tepi sungai Cidurian, atau berlarian mengejar layang-layang di tanah lapang. Abdul Karim kecil lebih sering ditemukan duduk terdiam di sudut langgar musala kayu yang reot. Matanya yang tajam namun teduh selalu menatap nanar ke arah kaligrafi usang yang tergantung di dinding bambu. Ia lebih suka mendengarkan alunan ayat suci Al-Quran dari lisan ayahnya daripada mendengarkan dongeng-dongeng pengantar tidur. Penduduk desa Tanara sering melihat pemandangan ganjil. Seorang bocah kurus yang di tengah malam buta sudah terbangun, menimba air sumur yang dingin, menusuk tulang untuk berwudu, lalu berdiri tegak dalam salat tahajud yang panjang. Di saat orang-orang dewasa kelelahan akibat kerja rodi dan tertidur pulas, bocah itu membasahi tikar anyaman pandanya dengan air mata kerinduan kepada Sang Pencipta. Ada sebuah tarikan gaib di dalam dadanya, sebuah resonansi spiritual yang tidak bisa dijelaskan dengan nalar anak-anak seusianya. Ia seolah-olah dilahirkan dengan membawa memori dari alam ruh yang sangat purba. Seiring berjalannya waktu, Abdul Karim tumbuh menjadi seorang pemuda yang haus akan ilmu agama. Ia mulai mengembara dari satu pesantren ke pesantren lain di kawasan Banten. Ia menelan habis kitab-kitab kuning dasar, ilmu nahwu sintaksis Arab, sorof morfologi, fikih, jurisprudensi Islam, hingga tauhid teologi, dikuasainya dalam waktu yang sangat singkat. Kecerdasannya berada jauh di atas rata-rata. Kiai-kiai kampung di Banten dibuat takjub dengan daya hafalannya yang luar biasa dan pemahamannya yang menembus lapisan tekstual dari kitab-kitab klasik tersebut. Namun, di balik pujian para gurunya dan kekaguman masyarakat Banten, ada sebuah kegelisahan besar yang berkecamuk di dalam dada pemuda Abdul Karim. Setiap kali ia menyelesaikan sebuah kitab fikih yang membahas tentang tata cara beribadah secara lahiriah, ia merasa dahaganya belum terpuaskan. Aku telah mengetahui bagaimana cara mengangkat tangan untuk takbir, bisik Abdul Karim pada dirinya sendiri. Di suatu malam, di bawah cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip tertiup angin, aku telah mengetahui hukum-hukum air untuk bersuci, dan aku telah menghafal syarat sahnya sebuah salat. Namun, di mana Tuhanku saat aku menundukkan dahi ini ke tanah? Mengapa hatiku masih terasa hampa? Ilmu syariat ini adalah perahu yang kuat. Namun di mana lautan hakikat yang harus kuseberangi? Kegelisahan eksistensial itu terus menggerogoti jiwanya. Ia menyadari bahwa ilmu-ilmu syariat hukum luar yang ia pelajari di Banten belumlah cukup. Ia membutuhkan ilmu tharikah, jalan spiritual dan hakikat untuk menyambungkan jiwanya secara langsung dengan Sang Pemilik alam semesta. Ia menyadari bahwa ulama-ulama besar Banten saat itu berada dalam tekanan dan pengawasan ketat aparat kolonial Belanda, sehingga ruang untuk menyelami ilmu tasawuf tingkat tinggi sangatlah terbatas. Suatu malam, setelah melakukan salat istikharah berhari-hari, Abdul Karim bermimpi. Dalam tidurnya, ia melihat sebuah padang pasir yang sangat luas, bermandikan cahaya putih yang menyilaukan. Di tengah padang pasir itu, berdiri sebuah bukit batu yang memancarkan pendaran hijau. Dari puncak bukit itu, terdengar suara lantunan zikir yang menggema, menarik ruhnya dengan kekuatan magnetis yang tak bisa ditolak. Ketika ia terbangun, tubuhnya bersimbah peluh, namun hatinya dipenuhi oleh keyakinan yang bulat. Maka, desisnya dengan mata berkaca-kaca, cahaya itu memanggilku dari tanah haram. Di sanalah aku akan menemukan sumur air kehidupan yang kucari. Namun, di abad ke-19, pergi ke Makkah bukanlah perjalanan wisata yang mudah. Perjalanan haji, atau menuntut ilmu ke tanah suci pada masa itu, berarti menantang maut. Seseorang harus mengarungi ganasnya Samudra Hindia selama berbulan-bulan dengan kapal layar kayu, menghadapi ancaman bajak laut, badai tropis, hingga wabah penyakit mematikan seperti kolera yang sering menyapu habis seluruh penumpang kapal. Bagi seorang pemuda miskin dari desa Tanara yang wilayahnya sedang dijajah Belanda, itu adalah sebuah misi bunuh diri. Ketika ia menyampaikan niatnya kepada keluarga dan guru-gurunya, keheningan menyelimuti ruangan. Ayahnya menatap Abdul Karim lekat-lekat, melihat sebuah tekad baja yang takkan bisa dibengkokkan oleh apapun. Sang ayah tahu, anaknya bukan lagi milik Tanara. Anaknya adalah elang yang takdirnya berada di langit tertinggi. Dengan bekal seadanya, restu dari orang tua yang berlinang air mata, dan secarik kain kafan, di dalam buntelannya,
sebagai lambang kepasrahan total jika ia harus mati di tengah samudera. Pemuda Abdul Karim melangkahkan kakinya keluar dari tanah Banten. Ia meninggalkan penderitaan rakyatnya bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk mencari senjata spiritual dari pusat dunia Islam, yang kelak akan ia bawa pulang untuk membebaskan negerinya. Perjalanan epik menuju pusat epicentrum spiritual dunia baru saja dimulai. Sang fajar dari Tanara kini melangkah menuju Badai. Pelabuhan Sunda Kelapa Batavia pada pertengahan abad ke-19 adalah kawah candra di muka yang memisahkan dunia fana dan keabadian bagi para calon jemaah haji Nusantara. Di sanalah pemuda Abdul Karim berdiri, menatap sebuah kapal layar kayu tradisional yang bersandar rapuh di antara kapal-kapal uap baja milik maskapai Hindia Belanda. Bagi pemerintah kolonial, pribumi yang berangkat ke Makkah adalah ancaman laten. Mereka dicurigai akan pulang membawa benih-benih pemberontakan berbalut jihad. Oleh karena itu perjalanan mereka dipersulit, dibiarkan berdesakan dalam kapal-kapal pengangkut rempah yang kumuh dan tak layak layar. Angin laut meniup jubah katun putih Abdul Karim yang sederhana. Di tangan kanannya, ia menggenggam sebuah buntelan kecil berisi beberapa potong pakaian dan secarik kain kafan. Tidak ada bekal emas atau perak yang melimpah. Bekal sejatinya hanyalah tawakal penyerahan diri mutlak kepada sang penguasa semesta alam. Saat jangkar ditarik dan layar dikembangkan, isak tangis keluarga yang melepas di dermaga perlahan memudar, berganti dengan deru ombak samudra Hindia yang ganas. Bulan pertama di atas lautan adalah ujian fisik yang menyiksa daging dan tulang. Ratusan penumpang berdesakan di geladak bawah yang pengap. Bau keringat, muntahan akibat mabuk laut, dan amis ikan asin menjadi udara sehari-hari. Penyakit mulai mengintai bak malaikat maut yang tak sabar. Disentri dan kolera merenggut nyawa beberapa penumpang. Memaksa jasad-jasad malang itu dilarung ke tengah lautan lepas dengan iringan selawat yang lirih. Namun, ujian sesungguhnya baru tiba ketika kapal kayu itu memasuki perairan Samudra Hindia bagian tengah. Suatu malam, langit yang tadinya bertabur bintang mendadak tertutup awan hitam pekat. Badai tropis yang mengerikan menghantam tanpa ampun. Gelombang raksasa setinggi bukit bergulung-gulung, melemparkan kapal kayu itu seolah-olah ia hanyalah selembar daun kering. Tiang layar berderak keras, nyaris patah. Kilat menyambar membelah kegelapan, diiringi gemuruh guntur yang memekakan telinga. Kepanikan massal pecah di dalam lambung kapal. Jeritan ketakutan, tangisan anak-anak, dan doa-doa yang diteriakkan dengan putus asa memenuhi udara. Banyak yang meratap, menyesali keputusan mereka meninggalkan kampung halaman hanya untuk mati tenggelam menjadi mangsa ikan hiu. Di sudut paling gelap, di geladak kapal, di tengah kekacauan yang menyerupai hari kiamat kecil itu, Abdul Karim duduk bersila dengan mata terpejam. Tubuhnya terombang-ambing keras oleh hantaman ombak. Namun wajahnya memancarkan ketenangan yang tidak masuk akal. Tangannya tak henti memutar biji tasbih kayu, sementara bibirnya melantunkan zikir rahasia di dalam dada. Ya Latif, Ya Latif, wahai yang maha lembut. Bagi Abdul Karim, badai di luar sana bukanlah sebuah ancaman, melainkan tajalli manifestasi dari keperkasaan Jalal Allah. Ia menyadari bahwa ketakutan terbesar manusia bukanlah pada kematian itu sendiri, melainkan pada keengganan ego untuk melepaskan dunia. Saat para penumpang lain mencengkeram tiang kapal sekuat tenaga karena takut mati, Abdul Karim justru telah mematikan dirinya sendiri sebelum maut benar-benar datang. Jika engkau menghendaki lautan ini menjadi kuburanku, maka jadikanlah airnya sebagai penyegar ruhku menuju pelukanmu. Batinnya pasrah. Keheningan batin fana yang ia capai di tengah badai itu seketika menciptakan perisai spiritual. Beberapa penumpang yang duduk di dekatnya mendadak merasakan hawa sejuk dan ketenangan yang aneh menjalar ke dalam hati mereka, meredakan kepanikan yang membabi buta. Keajaiban pun terjadi menjelang fajar. Saat lambung kapal nyaris pecah, badai itu perlahan mereda. Awan hitam tersibak, memberikan jalan bagi rona matahari terbit yang keemasan. Kapal kayu yang babak belur itu selamat melewati gerbang maut. Ujian pertama pemuda Banten itu telah usai. Ia membuktikan bahwa lautan takkan mampu menenggelamkan hati yang telah tenggelam
dalam lautan cinta ilahi. Berminggu-minggu kemudian, pelabuhan Jeddah akhirnya membentang di pelupuk mata. Sujud syukur massal mewarnai geladak kapal. Abdul Karim turun ke tanah Hijaz dengan langkah gemetar. Namun, perjalanannya belum selesai. Ia harus menempuh perjalanan darat, melintasi gurun pasir yang membakar menuju lembah suci Makkah Al-Mukarramah. Ketika kaki telanjangnya akhirnya menginjak pelataran Masjidil Haram, dan matanya menatap langsung bangunan Ka'bah yang berselimut kiswah hitam, runtuhlah seluruh pertahanan emosional Abdul Karim. Air mata kerinduan tumpah seketika. Pemuda Banten yang tegar menghadapi badai Samudra Hindia itu, kini menangis terseduh layaknya bayi yang baru kembali ke pangkuan ibunya. Ia melakukan tawaf, mengelilingi rumah Tuhan itu, merasakan putaran energi kosmis yang menyatukan jutaan umat manusia. Namun, setelah beberapa hari menetap di Makkah dan menyelesaikan ritual ibadahnya, Abdul Karim kembali merasakan kehampaan halus di sudut hatinya. Ka'bah memang kiblat bagi fisiknya, namun di manakah kiblat bagi ruhnya? Ia tahu, ia datang ke Makkah bukan sekadar untuk menjadi haji, melainkan untuk mencari mata rantai keilmuan rahasia. Seorang mursyid kamil mukamil, guru spiritual yang sempurna dan menyempurnakan. Suatu malam, saat ia sedang beriktikaf di pelataran Ka'bah, mata batinnya kembali menangkap sebuah isyarat. Sebuah tarikan energi spiritual yang teramat kuat memancar bukan dari dalam Masjidil Haram, melainkan dari sebuah gunung berbatu yang menjulang tegak di ufuk timur kota Makkah. Gunung itu adalah Jabal Qubais, gunung pertama yang diciptakan Allah di bumi, tempat di mana Nabi Muhammad SAW pernah membelah bulan, dan tempat disembunyikannya Hajar Aswad saat badai topan zaman Nabi Nuh. Abdul Karim menengadah. Matanya menembus kegelapan malam, menatap puncak Jabal Qubais. Dari arah gunung karang yang tandus itu, ia mendengar sebuah panggilan gaib yang menggema di dalam dadanya. Panggilan itu sangat lembut, namun memiliki otoritas yang meremukan seluruh kebanggaan inteleknya. Kemarilah, wahai elang dari Banten. Sangkarmu telah menanti. Jantung Abdul Karim berdegup kencang. Ia tahu siapa yang berada di atas gunung itu. Di sanalah berdiam seorang ulama besar, seorang pemegang kunci tarekat gabungan tertinggi yang namanya disegani di seluruh Jazirah Arab. Dan yang luar biasanya, beliau juga berasal dari Nusantara, Syekh Ahmad Khotib Sambas. Pemuda Banten itu merapikan jubah usangnya. Di bawah cahaya rembulan Makkah, ia melangkahkan kakinya keluar dari Masjidil Haram, mendaki tebing-tebing terjal Jabal Qubais. Ia bersiap menyerahkan seluruh keakuan, gelar, dan kecerdasannya untuk dilebur di dalam tungku pembakaran seorang mursyid sejati. Angin malam kota Makkah berhembus kering, membawa butiran debu gurun yang bergesekan dengan bebatuan terjal Jabal Qubais. Gunung purba yang berdiri gagah di sebelah timur Masjidil Haram ini bukanlah sekadar tumpukan batu karang biasa. Di bukit inilah sejarah peradaban spiritual manusia menyimpan rahasia-rahasia terbesarnya. Disinilah Nabi Adam pertama kali meminjam api dari malaikat, dan di puncaknya pula mukjizat terbelahnya. Bulan pernah disaksikan oleh kaum Quraisy. Malam itu, Gunung Saksi bisu. Sejarah tersebut kembali menjadi panggung bagi bertemunya dua kutub spiritual raksasa dari bumi Nusantara. Langkah kaki pemuda Banten itu terasa berat. Namun bukan karena kelelahan fisik. Setiap kali ujung kakinya berpijak pada bongkahan batu Jabal Qubais, Abdul Karim merasakan tekanan energi batin yang luar biasa dahsyat. Hawa keramat yang menguar dari puncak bukit itu, seolah-olah menguliti segala lapis kepalsuan duniawi yang menempel pada dirinya. Keringat dingin mengucur membasahi dahi dan punggungnya. Jantungnya bergemuruh hebat, bukan karena takut, melainkan karena rasa segan haibah yang mendadak merajai seluruh relung hatinya. Ia tahu, ia sedang berjalan menuju sebuah perapian yang akan membakar habis sisa-sisa egonya. Di pertengahan lereng bukit tersebut, tersembunyi dari hiruk-pikuk ribuan jemaah haji, di lembah Makkah, terdapat sebuah zawiyah tempat suluk atau padepokan yang sangat sederhana. Bangunannya hanya terbuat dari susunan batu bata kasar dan atap pelepah kurma yang nyaris tak mampu menahan hembusan angin. Tidak ada pilar pualam atau permadani sutra. Namun, dari gubuk batu yang remang-remang itulah,
memancar sebuah pilar cahaya tak kasat mata yang menjulang menembus langit ketujuh. Sesampainya di pelataran zawiyah itu, langkah Abdul Karim terhenti. Tepat di bawah pendaran cahaya bulan purnama, duduklah sesosok pria sepuh, berbalut jubah putih usang. Beliau sedang bertafakur, memutar biji tasbihnya dalam keheningan yang teramat pekat. Wajah pria itu menunduk. Namun aura keagungan yang memancar dari tubuhnya sanggup membuat malaikat pun menahan napas. Dialah sang pemegang sanad tertinggi, Maha Guru dari segala guru, Syekh Ahmad Khatib Sambas. Ulama Nusantara kelahiran Borneo yang kedalaman ilmunya menundukkan kesombongan para mufti dari seluruh jazirah Arab hingga ia diangkat menjadi imam di Masjidil Haram dan pendiri tarekat Qadiriyah, wa Naqsyabandiyah, TQN. Abdul Karim berdiri mematung, lidahnya keluh. Ia yang di Banten terkenal sebagai makan mimbar dan jagoan debat fikih, mendadak kehilangan seluruh perbendaharaan katanya. Sebelum pemuda itu sempat membuka mulut untuk mengucapkan salam, sang Maha Guru tiba-tiba menghentikan putaran tasbihnya, tanpa menoleh ke arah Abdul Karim. Sebuah suara yang sangat tenang, namun bergema, seperti guntur memecah kesunyian malam Jabal Kubais. Engkau telah mengarungi lautan yang ganas dan menembus badai Samudra Hindia. Wahai pemuda Tanara, ucap Syekh Ahmad Khatib Sambas. Suaranya beresonansi langsung di dalam dada Abdul Karim, membuktikan ketajaman mata batin kasif sang mursyid yang mengetahui kedatangannya bahkan sebelum ia tiba. Namun, badai terbesar bukanlah gelombang air di lautan, melainkan gelombang kesombongan di dalam kepalamu. Mendengar teguran gaib itu, lutut Abdul Karim seketika melemas. Ia jatuh tersungkur, bersimpuh di atas bebatuan tajam Jabal Kubais. Debu gurun menempel di keningnya. Dengan suara bergetar dan air mata yang mulai menggenang, pemuda Banten itu berusaha memperkenalkan dirinya, menawarkan seluruh modal yang ia bawa dari tanah Jawa. Ampuni kelancangan hamba, wahai Tuan Guru. Ishak Abdul Karim sambil menundukkan wajahnya dalam-dalam. Hamba Abdul Karim dari Banten. Hamba datang menyerahkan diri ke haribaan Tuan Guru. Hamba telah menghafal ribuan bait alfiyah. Hamba telah menamatkan puluhan kitab fikih, tauhid, dan tafsir. Hamba telah berpuasa berhari-hari, menahan lapar dan dahaga, demi mencari ridha Allah. Hamba memohon, terimalah hamba sebagai muridmu untuk menempuh jalan tarekat ini. Syekh Ahmad Khatib Sambas perlahan memutar tubuhnya. Ia menatap lekat-lekat pemuda kurus yang sedang bersujud di hadapannya itu. Sepasang mata lautan milik sang Maha Guru itu menembus langsung ke dasar jiwa Abdul Karim, menguliti lembar demi lembar niat yang bersembunyi di baliknya. Bukannya tersenyum bangga mendengar pencapaian intelektual calon muridnya, wajah Syekh Sambas justru berubah menjadi sangat tegas. Sedinjin es abadi, engkau datang kepadaku membawa cawan yang sudah penuh, terisi oleh lumpur kebanggaan. Hardik sang Maha Guru, suaranya kini meninggi, menggetarkan batu-batu karang di sekitarnya. Engkau memamerkan hafalan kitabmu seolah-olah itu adalah tiket menuju surga. Engkau membanggakan puasamu, seolah-olah engkau telah berjasa kepada Tuhan. Pulanglah, bawa kembali semua hafalan dan kitabmu ke Banten. Tempat ini bukan untuk orang-orang pintar yang hatinya bengkak oleh ilmu. Tarekat ini bukan panggung untuk mengumpulkan gelar. Aku mencari bejana yang kosong dan hancur, bukan cawan emas yang dipenuhi air selokan. Teguran keras itu menghantam dada Abdul Karim, layaknya godam baja raksasa. Hancur lebur sudah segala sisa-sisa keangkuhan intelektualnya. Kalimat sang mursyid benar-benar menusuk titik buta di hatinya. Selama ini, tanpa ia sadari, ia merasa lebih baik, merasa lebih suci, dan merasa berhak mendapatkan pencerahan karena ia telah belajar lebih banyak dari orang lain. Ia baru menyadari bahwa ilmu agama yang tidak dibarengi dengan kerendahan hati tawadu hanyalah menjadi berhala baru, hijab penghalang tertebal antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tangis penyesalan yang memilukan meledak dari tenggorokan Abdul Karim. Ia meraung sejadi-jadinya di tengah malam Makkah. Ia tidak membalas, tidak membela diri, apalagi berbalik pergi. Ia justru merangkak maju, memeluk erat ujung jubah lusuh Syekh Ahmad Khatib Sambas, dan membenamkan wajahnya yang basah oleh air mata ke atas tanah berdebu. Hancurkan hamba,
wahai Maha Guru. Hancurkan hamba, ratap Abdul Karim pedih. Suaranya nyaris hilang tenggelam oleh isak tangis. Tuan Guru benar, hamba adalah debu yang paling kotor. Hamba adalah orang bodoh yang mabuk oleh huruf-huruf mati. Ilmu hamba hanyalah tipu daya. Mulai detik ini, hamba buang segala gelar dan hafalan hamba. Hamba tidak memiliki apa-apa, hamba bukan siapa-siapa. Jadikan hamba anjing penjaga pintu zawiyahmu. Jadikan hamba keset tempat engkau membasuh kaki. Asalkan engkau tidak mengusirku dari jalan cahaya ini. Mendengar pengakuan tulus yang lahir dari kehancuran ego yang paripurna itu, tatapan tajam Syekh Ahmad Khatib Sambas seketika melembut. Hujan rahmat turun, menggantikan badai keperkasaan. Sang mursyid besar itu perlahan membungkuk, meletakkan telapak tangannya yang bercahaya di atas ubun-ubun pemuda Banten yang masih gemetar tersebut. Sentuhan itu mengalirkan energi kesejukan yang seketika memadamkan api keputusasaan di dada Abdul Karim. Bangunlah, anakku, bisik Syekh Ahmad Khatib Sambas dengan kelembutan yang melampaui kasih sayang seorang ayah. Hanya di atas puing-puing kesombonganlah istana Ma'rifat mengenal Tuhan bisa didirikan. Cawanmu kini telah kosong, dan cawan yang kosonglah yang siap untuk diisi dengan air keabadian. Syekh Sambas mengangkat tubuh Abdul Karim agar duduk tegak di hadapannya. Ia menatap wajah murid barunya yang masih sembab itu dengan senyuman misterius yang menyimpan rahasia langit. Namun, engkau harus tahu, wahai Abdul Karim, lanjut Sang Maha Guru. Nadanya kembali serius. Membersihkan kotoran di pikiran sangatlah mudah. Namun, mencabut akar keakuan di dalam hati membutuhkan api yang membakar jiwa. Sebelum aku menanamkan benih zikir suci di dadamu, engkau harus mati sebelum mati. Bersiaplah, karena besok fajar engkau akan kumasukkan ke dalam sebuah gua karang yang sempit, gelap, dan mengunci dirimu bersama iblis. Iblis ketakutanmu sendiri. Engkau tidak akan keluar dari sana sampai langit menampakkan wajahnya kepadamu. Abdul Karim menunduk patuh. Tidak ada kata mundur. Kontrak kematian egonya telah ditandatangani di atas bebatuan Jabal Kubais. Ujian sesungguhnya untuk menjadi seorang raksasa spiritual tarekat di Nusantara baru saja akan dimulai dari dalam sebuah lubang gelap yang menyerupai alam kubur. Fajar belum lagi menyingsing di ufuk timur Makkah ketika Syekh Ahmad Khatib Sambas menuntun Abdul Karim menyusuri lereng terjal Jabal Kubais. Angin subuh yang menusuk tulang tak sedikit pun menghentikan langkah Sang Maha Guru. Di sebuah ceruk karang yang tersembunyi dari pandangan mata manusia, terdapat sebuah lubang gua yang sangat sempit. Begitu sempitnya, hingga seorang pria dewasa hanya bisa memasukinya dengan cara merangkak. Dan di dalamnya hanya ada cukup ruang untuk duduk bersila atau meringkuk bak janin di dalam rahim. Itulah ruang khalwat tungku pembakaran spiritual, tempat para pencari Tuhan mematikan diri dari hiruk-pikuk dunia. Masuklah, Abdul Karim, perintah Syekh Sambas dengan suara yang tenang, namun memiliki ketegasan mutlak. Di tangannya, ia memegang sebuah kendi kecil berisi air yang hanya cukup untuk membasahi tenggorokan, dan 3 keping kurma kering. Itulah bekal sang pemuda Banten untuk beberapa hari ke depan. Engkau tidak akan melihat matahari, tidak akan mendengar suara manusia, dan tidak akan berbicara dengan siapapun kecuali dengan Robmu. Jika engkau gagal menundukkan iblis di dalam dadamu, engkau akan keluar dari gua ini sebagai orang gila. Namun, jika engkau berserah diri, engkau akan lahir kembali sebagai raja di alam ruh. Tanpa ragu sedikit pun, Abdul Karim merangkak masuk ke dalam lubang hitam tersebut. Bau tanah basah dan debu purba menyergap penciumannya. Sesaat setelah ia duduk bersila di atas lantai batu yang dingin, bongkahan batu besar digeser dari luar, menutup rapat mulut gua. Kegelapan absolut seketika menelan Abdul Karim. Tidak ada setitik pun cahaya yang lolos. Di dalam kepekatan yang menyerupai alam kubur itu, ujian terberat bagi seorang penuntut ilmu pun dimulai. Hari pertama dan kedua di dalam gua adalah siksaan fisik yang amat nyata. Rasa lapar dan haus mulai mencakar-cakar dinding perutnya. Hawa dingin batu karang meresap ke dalam sumsum tulangnya, membuat seluruh persendiannya ngilu. Namun, Abdul Karim tetap memejamkan mata, memutar tasbihnya, dan melantunkan zikir dengan suara pelan. Ia mencoba bertahan dengan sisa-sisa kekuatan fisiknya. Namun,
Memasuki hari ketiga, ketika fisik mulai menyerah, barulah musuh yang sesungguhnya menampakkan wujudnya. Musuh itu bukanlah jin atau siluman penunggu gunung, melainkan nafs ego atau hawa nafsu di dalam dirinya sendiri yang selama ini bersembunyi di balik jubah kesalehan dan tumpukan kitab. Dalam kegelapan total itu, pikiran Abdul Karim mulai memberontak. Halusinasi visual dan auditori menyerangnya dengan kejam. Tiba-tiba, dinding gua yang gelap seolah berubah menjadi layar teater yang menampilkan masa lalunya. Ia melihat dirinya sedang duduk di atas mimbar di Banten, dikelilingi oleh ribuan santri yang mengeluh-elukannya. Ia mendengar bisikan-bisikan manis yang memabukkan telinganya. "Mengapa engkau menyiksa dirimu seperti ini, wahai Abdul Karim?" Desis sebuah suara di dalam kepalanya. Sangat halus dan logis. "Engkau adalah ulama besar. Engkau hafal Al-Quran dan ribuan hadis. Engkau sudah mulia di mata manusia. Keluarlah dari gua kotor ini. Syekh Sambas hanya ingin menghinakanmu. Pulanglah ke Banten. Nikmati penghormatan dan fasilitas yang pantas engkau dapatkan." Bisikan itu adalah nafs amarah bisu. Dimensi terendah dari jiwa manusia yang selalu mengajak pada kebanggaan dan syahwat duniawi. Ego intelektualnya yang kemarin sempat hancur di pelataran Jabal Kubais, kini mencoba bangkit kembali. Meronta karena tak rela kehilangan eksistensinya. Napas Abdul Karim memburu. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras, membasahi wajah dan jenggotnya. Jantungnya berdebar sangat kencang, memompa kecemasan ke seluruh aliran darahnya. Godaan itu begitu kuat, begitu masuk akal. Tangannya tanpa sadar meraba dinding gua, mencari celah batu untuk mendorongnya dan keluar dari siksaan isolasi ini. Tidak, tidak. Rintih Abdul Karim. Suaranya parau karena kehausan. Ia memukul dadanya sendiri berulang kali. Itu semua palsu. Pangkat, gelar, pujian. Semuanya hanyalah bangkai. Namun iblis di dalam kepalanya tidak menyerah. Ilusi itu berubah menjadi pemandangan yang mengerikan. Ia melihat makhluk-makhluk buas bermata merah merayap di dinding gua, bersiap menerkamnya. Ia merasa udara di dalam gua semakin menipis, mencekik lehernya hingga ia tersengal-sengal. Rasa takut akan kematian fisik menghantamnya telak. Ini adalah titik kritis, di mana banyak pesuluk penempuh jalan spiritual menjadi gila karena tak sanggup membedakan antara ilusi pikiran dan realitas. Di tengah keputusasaan yang memuncak, ketika kewarasannya nyaris putus, Abdul Karim teringat pada pesan terakhir Syekh Ahmad Khatib Sambas. Hanya dalam ketiadaan diri, cahayanya bisa memancar. Seketika itu juga, pemuda Banten itu melepaskan cengkeramannya pada akal sehat dan logikanya. Ia berhenti melawan, ia berhenti mencoba menjadi kuat, ia menjatuhkan dirinya sepenuhnya ke dalam lautan tawakal, kepasrahan mutlak. Dalam sujudnya di lantai gua yang keras, ia mematikan lisan fisiknya dan membiarkan hati nuraninya latifah yang mengambil alih. Abdul Karim memfokuskan seluruh kesadarannya pada satu titik di kedalaman dadanya dan mulai menggetarkan asma Allah tanpa suara. Di zikir khafi, zikir rahasia dari tarekat Naqsyabandiyah mulai bekerja. Allah . Begitu hati kolbu itu mulai berzikir, keajaiban pun terjadi. Ketakutan, halusinasi, dan bisikan ego itu mendadak terbakar habis, menguap seperti tetesan air yang jatuh ke atas besi panas. Kesesakan di dalam dada Abdul Karim seketika sirna, digantikan oleh ruang hampa yang teramat luas dan tak bertepi. Dalam kehampaan yang damai itu, kegelapan gua tiba-tiba tersibak. Mata batin basirah Abdul Karim terbuka lebar. Ia tidak lagi melihat dinding batu yang sempit. Ia melihat bentangan nur cahaya ilahi yang sangat jernih dan lembut, memenuhi setiap sudut keberadaannya. Ia tak lagi merasa lapar, tak lagi merasa haus, dan tak lagi merasa terkurung. Tubuhnya yang kurus kering di dalam gua itu seakan kehilangan bobotnya. Ia telah mencapai fase fana kematian ego yang melahirkan keabadian ruh. Entah berapa hari dan malam telah berlalu dalam dimensi waktu manusia. Bagi Abdul Karim, waktu telah berhenti bermanifestasi. Hingga suatu saat, suara gemuruh batu yang digeser memecah keheningan. Cahaya matahari pagi yang menyilaukan
menerobos masuk ke dalam ceruk gua. Syekh Ahmad Khatib Sambas berdiri di mulut gua, siluetnya membelah pendaran cahaya mentari. Sang Maha Guru tersenyum simpul, melihat muridnya sedang duduk bersila dengan kepala menunduk. "Keluarlah wahai burung elang," sapa Syekh Sambas lembut. "Sangkarmu telah hancur. Langit Makkah kini menunggumu." Abdul Karim membuka matanya. Tatapannya tidak lagi setajam pisau milik seorang ahli debat fikih. Matanya kini sedalam dan seteduh samudra yang tak beriak. Wajahnya yang pucat dan dipenuhi debu memancarkan wibawa spiritual yang luar biasa. Ia merangkak keluar dari gua itu, bukan lagi sebagai Abdul Karim, si pemuda pintar dari Banten, melainkan sebagai wadah suci yang telah dikosongkan, siap untuk menerima limpahan sanad mata rantai keilmuan mutlak dari Rasulullah SAW. Syekh Sambas menyambutnya dengan pelukan hangat. "Engkau telah lulus dari ujian pertama, anakku. Hatimu kini telah hidup. Namun, bersiaplah, karena ketika engkau turun dari gunung ini, ujian yang sesungguhnya dari dunia manusia sedang menunggumu di pelataran Ka'bah." Matahari bersinar terik, memanggang pelataran Masjidil Haram. Jutaan kerikil di sekitar Ka'bah seolah memantulkan hawa panas padang pasir yang membakar kulit. Namun, bagi Abdul Karim, pemuda kurus dari Tanara Banten, yang baru saja turun dari panggung pembakaran ego di Jabal Kubais, panasnya udara Makkah terasa sesejuk embun pagi. Ia berjalan menunduk, 2 langkah di belakang gurunya, Syekh Ahmad Khatib Sambas, menyusuri pilar-pilar raksasa masjid suci tersebut. Wajah Abdul Karim kini berbeda, gurat-gurat ambisi dan kecemasan yang dulu selalu membayangi matanya telah lenyap tanpa sisa, digantikan oleh sebuah ketenangan sakinah yang teramat dalam, sebuah wibawa tak kasat mata yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah mati sebelum mati. Hari itu, Syekh Ahmad Khatib Sambas tidak membawa muridnya kembali ke gubuk reot di lereng gunung. Sang Maha Guru membawanya langsung ke epicentrum peradaban Islam, lingkaran-lingkaran ilmu halakoh di serambi Masjidil Haram, di pertengahan abad ke-19. Pelataran Ka'bah bukan sekadar tempat tawaf, melainkan universitas terbuka terbesar di dunia. Di sanalah para mufti, ulama besar, dan ahli tafsir dari seluruh jazirah Arab, Mesir, hingga Syam berkumpul, menguji kedalaman ilmu para penuntut kebenaran. Bagi para ulama Arab yang sangat membanggakan nasab garis keturunan dan kefasihan lidah mereka, para santri dari Asyab Al-Jawiyin, sebutan untuk orang-orang Nusantara, seringkali dipandang sebelah mata. Nusantara dianggap sebagai wilayah pinggiran dunia Islam, yang diyakini hanya unggul dalam ibadah ritual, namun lemah dalam pemahaman filsafat dan teologi tingkat tinggi. Ketika Syekh Ahmad Khatib Sambas duduk di kursi kebesarannya sebagai imam dan mursyid agung, para ulama Makkah menundukkan kepala dengan takzim. Namun, tatapan mereka seketika berubah, penuh selidik, ketika melihat sosok Abdul Karim yang duduk bersimpuh di dekat kaki Sang Maha Guru. Pemuda itu mengenakan jubah katun usang, khas orang Jawi. Wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya kurus kering, efek dari khalwat yang panjang. "Wahai Syekh Sambas yang mulia," ucap seorang mufti senior dari Hijaz, pria berjenggot putih lebat dengan serban sutra berlapis emas di kepalanya. Matanya menatap tajam ke arah Abdul Karim. "Kami mendengar engkau baru saja mengangkat seorang murid khawas khusus dari tanah ajam non-Arab. Bukankah jalan tarekat ini terlalu berat untuk dipikul oleh pundak pemuda yang belum teruji kefasihan lisan dan kedalaman logikanya?" Syekh Sambas hanya tersenyum tipis. Ia memutar tasbihnya perlahan. "Ilmu Allah tidak bersemayam di lidah yang fasih atau nasab yang mulia, wahai mufti. Ia bersemayam di dalam hati yang hancur karena kerinduan. Jika engkau meragukan kedalaman lautannya, silakan selami sendiri." Tantangan halus dari Sang Maha Guru itu memicu ketegangan di pelataran Masjidil Haram. Ribuan pasang mata kini tertuju pada pemuda Banten tersebut. Sang mufti Hijaz, yang dikenal sebagai singa podium dan ahli debat yang tak pernah kalah, melipat tangannya di dada. Ia bersiap melemparkan sebuah pertanyaan jebakan yang telah meruntuhkan banyak penuntut ilmu palsu. Sebuah pertanyaan yang menuntut penggabungan antara logika syariat hukum fikih dan hakikat realitas spiritual. "Wahai pemuda Jawi," panggil sang mufti dengan suara bariton yang menggema, memecah dengung tawaf jemaah di kejauhan. "Jelaskan kepadaku, jika Tuhan menetapkan bahwa pencuri
harus dipotong tangannya dalam syariat. Namun di sisi hakikat segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak dan takdirnya. Maka bukankah menghukum si pencuri berarti kita menghukum apa yang telah dihendaki Tuhan? Di manakah letak keadilan di antara syariat dan hakikat? Itu adalah pertanyaan mematikan. Jika Abdul Karim menjawab hanya dari sisi syariat, ia akan dianggap buta terhadap hakikat ketuhanan. Namun jika ia menjawab murni dari sisi hakikat, ia akan dituduh sesat dan zindik karena menafikan hukum Islam. Sebuah tuduhan yang bisa berujung pada hukuman pancung di alun-alun Makkah. Keheningan yang sangat mencekam menyelimuti halakoh tersebut. Para ulama Arab saling berbisik, yakin bahwa pemuda Nusantara itu akan gemetar, terbata-bata, atau terdiam malu. Namun, Abdul Karim tidak sedikit pun mengangkat kepalanya. Matanya tetap terpejam, dan napasnya tetap teratur. Ia tidak sedang merangkai dalil dari kitab-kitab hafalan di kepalanya. Hafalannya telah ia lebur di dalam gua Jabal Kubais. Ia justru sedang menenggelamkan kesadarannya ke dalam lautan ketiadaan. Membiarkan nur laduni ilmu ilham langsung dari Allah yang berbicara melalui lisannya. Perlahan, Abdul Karim membuka mata. Tatapannya teduh, sama sekali tidak memancarkan aura permusuhan, apalagi kesombongan. Ketika ia membuka mulut, keluarlah untaian bahasa Arab fusha klasik yang begitu fasih, murni, dan puitis, hingga membuat sang mufti Hijaz membelalakan matanya terkejut. Wahai mufti yang dirahmati Allah, suara Abdul Karim mengalir lembut, layaknya air zam-zam. Syariat adalah perahu, tarekat adalah lautan, dan hakikat adalah mutiara di dasarnya. Siapa yang mencari mutiara tanpa perahu, ia akan tenggelam. Siapa yang duduk di perahu tanpa menyelam, ia akan pulang dengan tangan kosong. Abdul Karim menjeda sejenak, membiarkan metafora itu meresap ke dalam akal para ulama yang hadir. Kabar tentang takluknya Mufti Hijaz di hadapan seorang pemuda kurus berwajah pucat dari Nusantara menyebar bagai api liar yang melahap padang rumput kering. Di kedai-kedai kopi sekitar Pasar Seng, di lorong-lorong sempit Bab Salam, hingga ke bilik-bilik asrama para santri, nama Syekh Abdul Karim Banten menjadi buah bibir. Sebagian besar memujinya sebagai waliun min aulia illah, salah satu kekasih Allah. Namun, tak sedikit pula penganut fanatisme rasial yang masih menyimpan bara keraguan di dalam dada mereka. Bagi kelompok yang meragukan ini, kelihayan berdebat atau kefasihan merangkai metafora hakikat bisa saja dipelajari melalui kecerdasan akal semata. Mereka menuntut bukti yang melampaui logika. Mereka menuntut burhan, bukti nyata sebuah manifestasi kedudukan spiritual makom yang diizinkan oleh langit. Namun, para waliullah sejati pantang mempertontonkan karomah keajaiban hanya demi memuaskan dahaga ego manusia. Karomah bukanlah trik sulap murahan. Ia adalah rahasia Allah yang hanya diturunkan saat darurat sebagai rahmat bagi umat, bukan sebagai panggung kesombongan. Dan saat darurat itu akhirnya tiba pada suatu senja di akhir musim haji. Hari itu, langit Makkah mendadak berubah warna. Matahari yang tadinya bersinar terik perlahan tertutup oleh selubung raksasa berwarna merah darah yang bergerak cepat dari arah timur. Angin yang semula diam, tiba-tiba mengamuk. Suhu udara melonjak drastis, mengeringkan kerongkongan dalam hitungan detik. Penduduk lokal sangat mengenal pertanda mengerikan ini. Itu adalah badai simum, badai pasir panas beracun yang paling ditakuti di Jazirah Arab. Badai yang dalam sejarahnya mampu mengubur kafilah dagang hidup-hidup dan merobohkan tenda-tenda sekuat apapun. Kepanikan massal pecah seketika di pelataran Ka'bah. Puluhan ribu jemaah haji yang sedang melaksanakan tawaf dan sa'i berhamburan mencari tempat berlindung. Debu kemerahan yang pekat mulai menyapu wajah, menyumbat pernapasan, dan membutakan mata. Suara azan dari menara Masjidil Haram tenggelam oleh raungan angin yang terdengar seperti ribuan serigala kelaparan. Di salah satu sudut serambi masjid yang terlindung, beberapa ulama besar, termasuk mereka yang masih meragukan Abdul Karim, meringkuk ketakutan sambil melantunkan doa tolak bala. Di tengah kekacauan yang menyerupai gambaran hari kiamat itu, Syekh Ahmad Khatib Sambas berdiri tegak bersama murid kesayangannya, Syekh Abdul Karim. Jubah mereka berkibar hebat diterjang badai. Sang Maha Guru dari Borneo itu menoleh ke arah muridnya. Ia tidak merapal doa atau mengangkat tangannya ke langit.
Ia hanya menatap Abdul Karim dengan sebuah isyarat mata yang sangat dalam, isyarat yang bermakna. Inilah saatnya wahai elang Banten. Sayapmu harus melindungi mereka yang lemah. Memahami perintah tak bersuara dari gurunya, Syekh Abdul Karim menundukkan kepala. Ia tidak melompat ke tengah badai dengan teriakan heroik, layaknya seorang satria. Ia justru melepaskan sandalnya, melangkah keluar dari pilar perlindungan, dan berjalan tanpa alas kaki, menuju ke tengah pelataran terbuka, Ka'bah yang sedang dihantam pusaran debu berdarah. Para ulama Arab yang melihat tindakan itu menjerit ngeri. Apa yang dilakukan pemuda Jawi itu? Ia mencari mati, teriak salah seorang syekh dari Yaman, berusaha memanggil Abdul Karim kembali. Badai simum akan merobek paru-parunya, namun Abdul Karim seolah tuli terhadap teriakan manusia. Di tengah pusaran angin yang mengamuk, yang menerbangkan karpet tebal dan menumbangkan tenda-tenda, tubuh kurus pemuda Banten itu melangkah dengan teramat tenang. Setiap pijakan kakinya di atas marmer Masjidil Haram seolah memancarkan paku spiritual yang menancap langsung ke inti bumi. Sesampainya di dekat makom Ibrahim, tepat berhadapan dengan pintu Ka'bah yang kiswahnya berkibar-kibar liar, Abdul Karim berhenti. Ia tidak membusungkan dada menantang alam. Sebaliknya, ia menjatuhkan dirinya bersimpuh di atas lantai. Bahunya bergetar hebat, bukan karena terjangan angin, melainkan karena getaran mahabbah cinta kasih yang meledak di dalam dadanya melihat penderitaan umat yang sedang tercekik badai. Abdul Karim menengadahkan wajahnya yang telah berlumuran debu merah ke arah langit. Di matanya yang jernih, menggenang air mata kerinduan dan kepasrahan yang teramat pekat. Sebuah air mata empati yang lahir dari rahim ketawaduan paling dalam. Ya Al-Latif, Ya Ar-Rahman, Ya Ar-Rahim, bisik Abdul Karim dengan suara yang sangat pelan, nyaris tak terdengar oleh telinga fisiknya sendiri. Hamba hanyalah debu yang hina di atas permadanimu. Namun, jika debu ini memiliki nilai setitik saja di matamu, maka hamba memohon dengan syafaat kekasihmu, Muhammad. Kasihanilah tamu-tamumu di tanah suci ini. Jangan biarkan mereka binasa oleh kemurkaan alam. Jadikanlah badai ini sejuk dan menyelamatkan, sebagaimana engkau menyejukkan api bagi Ibrahim. Bersamaan dengan doa yang mengalir dari hati yang telah lebur itu, setetes air mata jatuh dari sudut mata Abdul Karim. Tetesan air mata itu meluncur melewati pipinya yang cekung, lalu jatuh membentur lantai marmer pelataran Ka'bah. Tik! Begitu tetesan air mata sang waliullah itu menyentuh bumi haram, sebuah anomali kosmis yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu fisika manapun terjadi. Titik jatuhnya air mata itu mendadak memancarkan sebuah gelombang kejut. Energi transparan sebuah benteng tak kasat mata, berbentuk kubah yang meluas dengan kecepatan cahaya, menyelimuti seluruh area Masjidil Haram. Ketika badai pasir berdarah yang mengamuk di atas Makkah itu membentur kubah transparan tersebut, raungannya seketika terhenti. Angin kencang yang tadinya membawa kematian mendadak terpecah belah, berbelok arah menjauhi lembah Makkah, seolah-olah menabrak sebuah dinding baja raksasa. Dalam hitungan detik, langit di atas Ka'bah yang tadinya semerah darah, robek, secercah cahaya keemasan dari matahari sore menembus celah awan badai, menyinari tepat ke arah sosok pemuda Nusantara yang masih bersujud menangis di pelataran Ka'bah. Area di dalam Masjidil Haram mendadak menjadi sangat sunyi, sejuk, dan damai. Sementara di luar batas kota Makkah, sisa-sisa badai simum masih terlihat berputar menjauh. Ribuan jemaah haji, para mufti, dan ulama Arab yang bersembunyi di balik pilar-pilar masjid ternganga tak percaya. Lutut mereka lemas, logika mereka hancur tak bersisa. Mereka baru saja menyaksikan alam semesta dipaksa tunduk bukan oleh meriam baja, bukan oleh mantra sihir, melainkan oleh ketulusan setetes air mata dari seorang pemuda Banten. Keheningan yang mencekam itu akhirnya pecah oleh isak tangis dan pekik takbir. Para ulama Arab yang tadinya meragukan Abdul Karim kini berlarian menembus pelataran masjid. Mereka mengelilingi pemuda kurus yang masih menunduk itu, berlomba-lomba untuk sekadar menyentuh ujung jubahnya, menangis meminta maaf atas kesombongan prasangka mereka. Maha suci Allah yang telah menitipkan rahasianya di tanah Nusantara, seru Syekh dari Yaman yang tadinya memperingatkannya, kini bersimpuh mencium tangan Abdul Karim
dengan penuh ketakziman. "Engkau bukan sekadar ulama, wahai pemuda. Engkau adalah kutub poros bagi zaman ini." Syekh Ahmad Khatib Sambas berjalan menghampiri kerumunan itu. Ia menatap muridnya dengan kebanggaan yang tak terlukiskan. Sang Maha Guru tahu, ujian telah purna. Cawan yang kosong itu kini telah meluap, membanjiri jazirah Arab dengan cahaya pembuktian yang tak terbantahkan. Tidak ada lagi yang meragukan kedudukan spiritual Abdul Karim. Mulai hari itu, ia bukan lagi sekadar murid. Ia telah siap menerima estafet kepemimpinan spiritual terbesar di abad ke-19. Sebuah tanggung jawab raksasa yang kelak akan mengubah peta sejarah perlawanan di Nusantara. Pasca tragedi Badai Simum, yang berhasil ditundukkan di pelataran Ka'bah, atmosfer spiritual di kota Makkah berubah drastis. Udara terasa lebih sejuk, dan langit memancarkan warna biru jernih yang jarang terlihat di musim panas Hijaz. Namun, di balik ketenangan alam itu, sebuah gelombang seismik yang jauh lebih besar sedang bersiap mengguncang tatanan hierarki keilmuan dunia Islam. Syekh Ahmad Khatib Sambas, Sang Maha Guru Agung, pencetus tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, TQN, sebuah jalan sufi raksasa yang menggabungkan kedahsyatan zikir jar keras Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan kelembutan zikir Khafir Rahasia Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, menyadari bahwa usianya di alam fana tak akan lama lagi. Fisiknya yang menua mulai melemah, namun mata batinnya melihat dengan teramat terang bahwa lautan muridnya yang membentang dari Jazirah Arab, India, hingga semenanjung Nusantara membutuhkan seorang nakhoda baru. Sebuah poros yang sanggup memikul beban sanad mata rantai spiritual yang tersambung langsung hingga ke dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam itu, di Zawiyah Jabal Kubais, tidak ada lampu minyak yang dinyalakan terang benderang. Ruangan batu yang sederhana itu hanya diterangi oleh pendaran cahaya bulan purnama yang menyusup lewat celah jendela karang. Di dalam ruangan tersebut telah berkumpul para elit spiritual Makkah, para mufti agung, ulama-ulama senior dari Syam dan Yaman, serta para badal wakil mursyid TQN dari berbagai negara duduk bersila, membentuk sebuah lingkaran raksasa. Keheningan yang tercipta begitu pekat, seolah-olah para malaikat pun ikut menahan napas mereka. Di tengah lingkaran itu, duduklah Syekh Ahmad Khatib Sambas. Di hadapannya, tertunduk seorang pemuda kurus, berbalut jubah usang, yang masih memancarkan aura ketawaduan tingkat tinggi. Syekh Abdul Karim, dari Banten. "Wahai para pewaris Nabi," suara parau Syekh Ahmad Khatib Sambas memecah kesunyian malam, bergaung di dinding-dinding gua Jabal Kubais. Matahari akan selalu terbenam di ufuk barat, namun cahayanya akan selalu dititipkan pada bulan purnama untuk menerangi kegelapan malam. Tarekat ini bukanlah kerajaan warisan darah atau nasab kebangsawanan. Tarekat ini adalah amanah ruhani yang hanya bisa dipikul oleh hati yang telah lebur dan mati dari keangkuhan dunia. Sang Maha Guru menatap satu persatu wajah para ulama senior yang hadir. Di masa lalu, mungkin akan ada pergolakan batin dari para mufti Arab jika seorang pemuda ajam, non-Arab, diangkat menjadi pemimpin. Namun malam itu, setelah mereka menyaksikan sendiri kedalaman ilmu hakikat Abdul Karim di serambi Masjidil Haram, dan dahsyatnya karomah pemuda itu dalam menaklukkan Badai Simum, tidak ada satupun hati yang berani melayangkan protes. Mereka menunduk takzim, mengakui kebesaran takdir yang telah digariskan langit. Syekh Sambas kemudian memanggil Abdul Karim untuk mendekat. Sang pemuda Banten merangkak pelan. Air matanya mulai menetes. Ia tahu persis apa arti dari majelis ini. Ini bukanlah sebuah perayaan. Ini adalah penyerahan beban yang lebih berat dari Gunung Uhud. "Mendekatlah, wahai anakku," bisik Syekh Sambas lembut. Ketika lutut Abdul Karim bersentuhan dengan lutut gurunya, Syekh Sambas melepaskan khirkah, sebuah jubah sufi berbahan bulu domba kasar yang telah ia kenakan selama puluhan tahun. Jubah itu bukanlah pakaian biasa. Ia adalah saksi bisu dari jutaan lafaz zikir, tangisan taubat, dan tajali penampakan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Sang Maha Guru menyampirkan khirkah tersebut ke pundak Abdul Karim. Bersamaan dengan jatuhnya jubah itu ke tubuh Abdul Karim, Syekh Sambas menempelkan dadanya ke dada sang murid kesayangan. Di detik itulah,
Prosesi talqin zikir tingkat puncak terjadi. Sebuah transfer energi spiritual yang tak bisa diwakili oleh kata-kata atau tulisan kitab. Seolah-olah seluruh rahasia alam semesta, lautan ma'rifat, dan frekuensi ketuhanan dipindahkan secara seketika. Min al-qalb ila al-qalb, dari dada sang guru ke dalam dada muridnya. Abdul Karim memejamkan mata, menahan luapan energi dahsyat yang membuat seluruh persendiannya serasa lepas. Tubuhnya bergetar hebat. Keringat bercahaya mengucur dari pori-porinya. Syekh Ahmad Khatib Sambas kemudian mundur satu langkah, menatap muridnya yang kini mengenakan jubah kebesarannya, dan berseru dengan lantang ke seluruh penjuru ruangan. Saksikanlah, wahai penduduk bumi dan langit, mulai detik ini, kuserahkan tampuk kepemimpinan mutlak Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah kepada putra Nusantara ini. Dialah khalifah mutlak. Siapa yang memegang tangannya, ia memegang tanganku. Siapa yang membantahnya, ia membantahku. Wahai Abdul Karim, kuserahkan kunci perbendaharaan ruhani ini kepadamu. Jadilah engkau payung bagi mereka yang kepanasan, dan jadilah engkau perahu bagi mereka yang tenggelam di lautan dosa. Mendengar proklamasi agung tersebut, seluruh ulama dan mufti yang hadir serentak menggemakan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gema takbir itu merambat menembus dinding Jabal Qubais, menyebar ke lembah Makkah, bak gelombang kemerdekaan. Banyak di antara ulama Arab yang tak kuasa menahan tangis melihat keindahan suksesi spiritual tersebut. Mereka secara bergiliran maju merangkak, meraih tangan pemuda Banten itu, dan menciumnya sebagai tanda baiat sumpah setia kepada sang khalifah mutlak yang baru. Sejarah baru saja mencatat sebuah anomali yang luar biasa. Makkah, pusat peradaban Islam, kini tunduk secara spiritual pada kedalaman kalbu seorang pemuda dari pinggiran tanah Jawa. Namun, di tengah gegap gempita penganugerahan status tertinggi tersebut, Abdul Karim tidak tersenyum sedikit pun. Di balik wajahnya yang tenang, batinnya menangis sejadi-jadinya. Ia merengkuh khirkah di pundaknya dengan kepasrahan yang menyayat hati. Ia tahu, gelar khalifah mutlak bukanlah tiket untuk berleha-leha di Makkah sambil menerima penghormatan. Di saat para ulama Arab bergembira atas penobatannya, telinga batin kasyaf Syekh Abdul Karim tiba-tiba menangkap sebuah resonansi yang kelam dari arah timur. Melampaui ribuan mil melintasi Samudra Hindia, ia mendengar jeritan sayup-sayup. Ia mencium bau darah segar, bau asap mesiu, dan rintihan rakyat yang punggungnya dicambuk oleh kekejaman penjajah. Banten memanggilnya. Ibu Pertiwi sedang sekarat. Gelar tertinggi di tanah suci ini hanyalah persiapan untuk sebuah misi yang akan mempertaruhkan nyawa dan mengubah peta sejarah kolonialisme Belanda di bumi Nusantara. Waktu untuk menuntut ilmu telah usai. Waktu untuk turun gelanggang menghadapi tirani baru saja dimulai. Tahun-tahun berlalu sejak penobatan agung di puncak Jabal Qubais. Di bawah kepemimpinan Syekh Abdul Karim Al-Bantani sebagai khalifah mutlak, Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah TQN mengalami masa keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jaringannya membentang luas dari Makkah hingga ke pelosok Asia Tenggara. Setiap hari, ribuan murid dari berbagai bangsa duduk bersimpuh di hadapannya, menanti tetesan hikmah dari lisan sang waliullah. Kehidupannya di Makkah adalah puncak dari segala kemuliaan yang bisa dicapai oleh seorang cendekiawan Muslim. Dihormati oleh para mufti, difasilitasi oleh para saudagar kaya, dan dicintai oleh penduduk kota suci. Jika ia hanyalah seorang ulama biasa yang tergila-gila pada kenyamanan duniawi dan prestise, Syekh Abdul Karim bisa saja menghabiskan sisa usianya di Makkah, mengajar di bawah naungan Ka'bah hingga ajal menjemputnya. Namun, sang elang dari Tanara ini tidak pernah melupakan sarang tempat ia dilahirkan. Di tengah keheningan malamnya, yang diisi dengan zikir, mata batinnya kasyaf, seringkali terusik oleh bayangan gelap yang menggulung ufuk timur. Hingga suatu hari, di musim panas yang terik, firasat buruk itu menjelma menjadi kenyataan yang menyayat hati. Di pelataran Zawiyah Makkah yang tenang, keributan kecil memecah kekhusyukan para santri. Seorang pria paruh baya, dengan pakaian compang-camping yang penuh debu dan noda darah mengering, jatuh tersungkur di depan pintu masuk. Wajahnya terbakar matahari, bibirnya pecah-pecah, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka cambuk yang mengerikan.
Ia bukanlah seorang jemaah haji biasa. Ia adalah seorang kurir rahasia, seorang pesilat utusan dari para kiai dan jawara di ujung kulon, Pulau Jawa. Pria itu telah menempuh perjalanan neraka selama berbulan-bulan, melintasi samudra, menghindari patroli armada laut Belanda, semata-mata untuk mencari sang khalifah mutlak. Para santri bergegas menolongnya, memberikannya air zam-zam. Namun, pria itu menolak. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia merangkak mencari sosok Syekh Abdul Karim. Ketika matanya menangkap sosok agung sang Mahaguru, bernaung di bawah pilar, kurir itu menangis histeris. Ia mengeluarkan sebuah tabung bambu kecil yang disembunyikan di balik sabuk kainnya, lalu menyerahkannya dengan tangan gemetar. "Ya Syekh, ya Maulana." Isak pria itu, suaranya serak dan putus asa. "Banten menangis, Tuan Guru. Tanah kelahiranmu bersimbah darah." Syekh Abdul Karim menerima tabung bambu itu. Wajahnya yang selalu tenang kini memancarkan ketegangan yang membuat suhu di sekitarnya seolah membeku. Dengan perlahan, ia membuka tabung tersebut dan mengeluarkan secari kertas perkamen usang. Kertas itu tidak ditulis dengan tinta biasa. Ada bercak merah kecoklatan di ujung-ujungnya. Surat itu berlumuran darah ketiadaan harapan. Surat itu ditulis oleh para ulama bawah tanah di Banten. Isinya adalah jeritan kepedihan yang menyobek langit. "Wahai putra Tanara, wahai cahaya Nusantara, apakah engkau tega meminum air zam-zam yang suci? Sementara kami di sini tercekik meminum air mata dan darah leher kami sendiri? Penjajah kafir Belanda telah melampaui batas. Tanah persawahan kami dirampas untuk tanam paksa. Pajak ditarik hingga ke tulang sumsum. Wabah kelaparan membunuh anak-anak kami di pangkuan ibunya. Dan kini, agama Allah diinjak-injak. Masjid-masjid diawasi, azan dibungkam, dan para kiai yang berani bersuara dibuang ke pengasingan atau digantung di alun-alun. Jika engkau memang pemegang sanad Rasulullah, pulanglah, pimpin kami. Kami tidak butuh lagi sekadar diajari cara berwudu. Kami butuh panglima untuk memandikan kami sebelum syahid." Membaca kalimat demi kalimat itu, air mata Syekh Abdul Karim menetes membasahi perkamen. Namun, ini bukanlah air mata kesedihan atau kepasrahan seperti saat ia menundukkan badai simum. Ini adalah air mata jalal, air mata kemarahan ilahiyah yang meledak karena melihat kezaliman dipertontonkan di atas bumi. Allah, jantungnya bergemuruh, nafasnya memburu. Bagi Syekh Abdul Karim, tasawuf bukanlah ilmu pelarian bagi orang-orang lemah yang bersembunyi di dalam masjid saat rakyatnya ditindas. Tasawuf sejati adalah keberanian mutlak. Seseorang yang telah mematikan rasa takutnya kepada kematian dan melepaskan kecintaannya pada dunia fana adalah senjata paling mematikan bagi sebuah rezim tiran. Belanda tidak tahu bahwa dengan menindas Banten, mereka baru saja membangunkan naga spiritual yang sedang tertidur di Makkah. Tanpa banyak bicara, Syekh Abdul Karim melipat surat berdarah itu dan menyimpannya di dada. Ia melangkah tegap menuju kediaman gurunya yang kini telah terbaring lemah karena usia senja, Syekh Ahmad Khatib Sambas. Melihat murid kesayangannya datang dengan mata yang menyala-nyala oleh api perjuangan, Syekh Sambas tersenyum rida. Ia tidak perlu bertanya. Sang Mursyid Agung telah membaca isi hati muridnya. "Waktunya telah tiba, bukan?" bisik Sesambas lemah. Namun matanya memancarkan kebanggaan yang luar biasa. "Ampuni hamba, Tuan Guru," ucap Syekh Abdul Karim seraya mencium tangan gurunya dengan penuh takzim. "Hamba harus melepaskan kenyamanan Makkah ini." Ibu Pertiwi memanggil, "Hamba harus pulang untuk membakar kesombongan penjajah dengan api zikir yang telah engkau ajarkan." Syekh Ahmad Khatib Sambas membelai kepala muridnya. "Pergilah, wahai panglimaku, susunlah barisan di tanah Jawa. Ajarkan kepada mereka bahwa zikir la ilaha illallah bukan hanya untuk menggugurkan dosa, melainkan untuk menggugurkan rasa takut kepada selain Allah. Jadikan tarekat ini sebagai urat nadi perlawanan yang tak kasat mata. Langit dan para malaikat menyertaimu." Restu itu adalah komando perang tak bersuara. Hari itu juga, Syekh Abdul Karim mengumpulkan para wakilnya di Makkah, menyerahkan sementara urusan zawiyah kepada mereka. Ia melepaskan jubah sutra kehormatan, kembali mengenakan pakaian katun kasarnya, dan berjalan menuju pelabuhan Jeddah. Berita kepulangan sang Mahaguru ke tanah Jawa
memicu gelombang kejut di kalangan intelijen kolonial Belanda. Snauk Hurgronje, penasihat urusan pribumi Belanda, kelak mencatat dalam laporan rahasianya bahwa kepulangan Abdul Karim adalah ancaman eksistensial terbesar bagi pemerintah Hindia Belanda di abad itu. Belanda mungkin memiliki meriam, bedil, dan penjara. Namun Syekh Abdul Karim membawa senjata yang jauh lebih mengerikan. Doktrin kematian yang indah, demi mempertahankan iman dan tanah air. Kapal layar yang membawanya membelah ombak Laut Merah, berlayar menuju timur. Sang fajar dari Tanara kini kembali. Bukan lagi sebagai pemuda yang mencari ilmu, melainkan sebagai raksasa spiritual yang siap mengobarkan perang suci terbesar di tanah kelahirannya. Angin pesisir utara Jawa berhembus membawa uap garam ketika bahtera yang membawa Syekh Abdul Karim merapat di pelabuhan Banten. Kaki yang pernah menaklukkan badai di Jazirah Arab itu kini memijak kembali tanah kelahirannya, Tanara. Namun, pemandangan yang menyambutnya bukanlah senyum kedamaian, melainkan wajah-wajah pucat pasi, pribumi yang kurus kering, punggung-punggung melengkung di bawah cambuk mandor perkebunan, dan tatapan mata yang telah lama kehilangan cahayanya. Kesultanan Banten telah lama diruntuhkan, menyisakan puing-puing kejayaan masa lalu yang ditertawakan oleh bayang-bayang bendera pemerintah Hindia Belanda. Syekh Abdul Karim tidak datang dengan pasukan bersenjata api. Ia tidak membawa meriam dari Eropa atau pedang dari Damaskus. Ia berjalan menembus kerumunan dengan jubah sederhananya. Namun, wibawanya membuat para pejabat pribumi anti-kolonial Pangreh Praja menunduk tanpa sadar, dan para serdadu Belanda merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan merayap di tengkuk mereka. Sang Khalifah Mutlak Tarekat Qadiriyah, Wanaksyabandiah TKN, telah pulang. Kabar kepulangannya menyebar dengan kecepatan kilat, bergulung-gulung dari pesisir hingga ke lereng Gunung Karang dan Gunung Pulau Sari. Bagi rakyat Banten, kepulangannya adalah tetesan embun di padang pasir. Ratusan, lalu ribuan orang berbondong-bondong menuju Tanara. Namun, Syekh Abdul Karim adalah seorang ahli strategi spiritual yang jenius. Ia sangat menyadari bahwa perlawanan frontal melawan senapan mesin dan artileri Belanda saat rakyat sedang kelaparan dan tak terorganisir adalah sebuah tindakan bunuh diri yang konyol. Belanda memiliki mata dan telinga di mana-mana. Para intelijen kolonial dan mata-mata lokal spion disebar di setiap pasar dan persimpangan. Karena itu, Syekh Abdul Karim memilih sebuah jalan perlawanan yang sangat elegan, sunyi, namun mematikan. Perlawanan bawah tanah melalui jejaring tarekat. Ia mengubah konsep zikir dan suluk karantina spiritual yang selama ini hanya dipandang sebagai ritual mencari pahala, menjadi sebuah sistem pengadaran mental anti-kolonial yang sangat rapi dan tak terdeteksi. Di malam-malam yang pekat, di balik dinding-dinding bilik bambu pesantren dan zawiyah yang tersebar di Serang, Cilegon, hingga Pandeglang, Syekh Abdul Karim membayat mengambil sumpah setia para muridnya. Prosesi talqin zikir penanaman kalimat tauhid ke dalam dada bukan lagi sekadar menuntun lisan, mengucapkan La ilaha illallah. Di tangan Syekh Abdul Karim, kalimat itu diubah menjadi belati spiritual yang merobek rasa takut. Wahai anak-anakku, bisik Syekh Abdul Karim di hadapan puluhan kiai dan jawara Banten yang duduk melingkar dalam kegelapan, hanya diterangi sebatang lilin. Apa arti La ilaha illallah jika kalian masih gemetar melihat seragam serdadu Belanda? Apa arti zikirmu jika cambuk mereka masih bisa membuatmu menundukkan kepala? La ilaha illallah berarti tidak ada yang berhak ditakuti, tidak ada yang berhak disembah, dan tidak ada yang menggenggam nyawa kecuali Allah. Jika kalian takut mati karena peluru penjajah, maka keluarlah dari majelisku. Tarekat ini hanya untuk mereka yang telah mematikan nafsunya dari dunia. Kalimat-kalimat tajam yang lahir dari seorang mursid kamil itu menembus langsung ke relung jiwa para pendengarnya. Para petani yang tadinya penakut mendadak memiliki dada yang membusung. Para jawara pendekar silat Banten yang tadinya tercerai-berai kini mengikatkan diri dalam satu komando persaudaraan tarekat. Rasa takut mati Wan dicabut sampai ke akar-akarnya melalui disiplin spiritual yang keras. Inilah strategi api dalam sekam yang sangat brilian. Di siang hari, para murid TQN ini tampak seperti petani miskin biasa yang mencangkul sawah-sawah milik tuan tanah Belanda dengan kepala menunduk. Di mata residen Banten dan para asistennya,
Perkumpulan Syekh Abdul Karim hanyalah kumpulan orang-orang tua yang menangis, memutar tasbih, dan berteriak-teriak dalam zikir jar hingga lemas. Intelijen kolonial seringkali membuat laporan yang meremehkan ke Batavia. Mereka hanyalah kaum fanatik agama yang sedang mencari surga. Mereka tidak punya senjata. Biarkan saja mereka berzikir sampai lelah. Para penjajah itu buta. Mereka gagal memahami struktur psikologis masyarakat Nusantara. Mereka tidak melihat bahwa setiap kali zikir jar diteriakkan, itu adalah penyelarasan energi dan pembangunan mental baja para jawara. Mereka tidak tahu bahwa zikir khafi, zikir rahasia di dalam hati, adalah latihan fokus militer yang luar biasa untuk menahan rasa sakit dan menjaga kerahasiaan. Dan, yang paling fatal, Belanda tidak tahu bahwa ikatan antara seorang mursyid guru dan murid dalam tarekat jauh lebih kuat daripada ikatan rantai baja. Perintah Syekh Abdul Karim adalah mutlak. Jika sang mursyid memberi isyarat maju, maka ribuan muridnya akan berebut barisan terdepan untuk menjemput peluru dengan senyuman. Jejaring TQN meluas dengan sangat masif, namun senyap. Ulama-ulama karismatik Banten seperti Kiai Tubagus Ismail, Kiai Wasit dari Cilegon, Haji Abdurrahman, dan tokoh-tokoh kunci lainnya merapat ke Tanara. Malam itu, bulan purnama menggantung pucat di langit Banten, tertutup sapuan awan tipis yang bergerak resah. Di jalan-jalan utama, kota Serang, dan Cilegon, lampion-lampion minyak milik pos penjagaan Mar, Caus, pasukan keamanan kolonial Belanda, berayun di tiup angin laut. Suara sepatu Lars, para serdadu yang berpatroli memecah keheningan, mengawasi setiap gerak-gerik pribumi dengan moncong senapan yang siap menyalak. Pemerintah Hindia Belanda telah mencium aroma pemberontakan. Udara Banten terasa terlalu kental, terlalu sunyi untuk sebuah wilayah yang sedang dijajah. Namun, pengawasan seketat apapun tak akan mampu menembus pekatnya malam di pedalaman hutan Waringin Kurung. Di sanalah, jauh dari jangkauan mata-mata pribumi bayaran Belanda, sebuah pertemuan bersejarah sedang berlangsung. Di sebuah langgar musala kayu yang tersembunyi di balik rimbunnya pohon bambu dan kepungan rawa, berkumpullah para singa Banten. Mereka datang secara sembunyi-sembunyi, menembus blokade patroli Belanda dengan ilmu meringankan tubuh dan penguasaan medan yang hanya dimiliki oleh para jawara sejati. Tidak ada obor yang dinyalakan di luar langgar. Di dalam, hanya ada satu lampu cempor pelita kecil yang apinya menari-nari, memantulkan bayangan. Wajah-wajah keras yang telah kenyang, menelan penderitaan. Di tengah ruangan, duduklah sang khalifah mutlak, Tarekat Qadiriyah, Wanaksabandiyah, TQN, Syekh Abdul Karim. Wajahnya tetap tenang, namun matanya memancarkan ketegasan setajam pedang Zulfikar. Di sekelilingnya, bersila para tokoh sentral yang kelak akan mengguncang sejarah kolonialisme. Kiai Haji Wasit, Ki Wasit, dari Beji, Cilegon, seorang ulama muda dengan tatapan mata berapi-api, yang tak lagi sanggup melihat azan dilarang dan menara masjid dirubuhkan oleh pemerintah kolonial. Tubagus Ismail, bangsawan keturunan langsung Kesultanan Banten yang merelakan statusnya demi berbaur dengan rakyat jelata yang tertindas. Haji Abdurrahman, saudagar dan tokoh agama yang mendanai pergerakan bawah tanah. Para jawara Banten, pendekar-pendekar, silat, berikat kepala putih, yang goloknya telah lama berpuasa dari darah penjajah. Penderitaan rakyat kita sudah mencapai batas langit, Tuan Guru. Suara Ki Wasit memecah keheningan. Nadanya bergetar menahan amarah yang telah lama dipendam. Pajak capitation, pajak kepala, mencekik leher para petani. Tanah-tanah wakaf dirampas. Kemarin, Belanda menghina agama kita dengan melarang suara selawat di langgar-langgar. Jika kita membiarkan ini lebih lama lagi, kita akan mati, bukan karena peluru, tapi karena kehinaan. Tubagus Ismail mengangguk setuju. Tangannya mencengkeram erat gagang golok di pinggangnya. Beri kami titahmu, wahai mursyid. Pasukan jawara dari ujung kulon hingga pesisir utara sudah bersiap. Kami hanya menunggu satu kata darimu untuk mengubah sungai-sungai di Banten ini menjadi merah. Syekh Abdul Karim mendengarkan dengan saksama. Ia menyerap setiap tetes amarah dan keputusasaan murid-muridnya. Sebagai seorang pemimpin spiritual, ia sangat memahami bahwa amarah yang tidak dikendalikan oleh tauhid hanya akan menghasilkan pemberontakan buta
yang mudah dipadamkan. Sang Maha Guru perlahan mengangkat tangan kanannya. Dan seketika itu juga suasana kembali hening. Hawa sejuk memancar, meredam luapan emosi di ruangan sempit tersebut. Wahai anak-anakku, pewaris darah para sultan dan ulama, ucap Syekh Abdul Karim, dengan suara yang lembut, namun memiliki daya tembus yang luar biasa. Ketahuilah, senjata paling tajam yang kalian miliki, bukanlah golok yang terselip di pinggangmu, melainkan zikir la ilaha illallah yang tertanam di dalam dadamu. Belanda menang bukan karena bedil mereka hebat, melainkan karena rasa takut akan kematian masih bersarang di hati bangsa kita. Syekh Abdul Karim menatap tajam ke arah Ki Wasit dan Tubagus Ismail. Jika kalian maju malam ini hanya karena dendam dan kebencian semata, maka peluru Belanda akan mengoyak dada kalian. Dan kalian hanya akan mati konyol sebagai pemberontak. Namun, jika kalian menata niat, memajukan langkah semata-mata untuk meninggikan kalimat Allah dan membela kehormatan umat yang tertindas, maka demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, kematian kalian adalah syahid, dan surga merindukan kalian sebelum kalian merindukannya. Kata-kata itu menghantam relung jiwa para hadirin. Para jawara yang tadinya bernapas memburu karena amarah, kini menundukkan kepala. Air mata menetes dari wajah-wajah keras tersebut. Ego mereka dilebur, digantikan oleh kesadaran spiritual yang murni. Ini bukan lagi soal balas dendam. Ini adalah jihad fi sabilillah, perjuangan di jalan Allah. Dengarkan aku baik-baik, lanjut Syekh Abdul Karim. Nadanya kini berubah menjadi sangat strategis dan penuh rahasia. Ia menyadari realitas sejarah dan konstelasi politik yang sedang terjadi. Intelijen Snauk Hurgronje telah mencium pergerakan kita. Mereka tahu bahwa selama aku berada di Banten, mereka tidak akan bisa tidur nyenyak. Jika aku ditangkap dan digantung esok hari, tarekat ini akan kehilangan jangkar utamanya secara global, dan perlawanan kalian akan layu sebelum berkembang. Terjadi kasak-kusuk tertahan di antara para kiai. Mereka tahu betapa berbahayanya posisi sang tuan guru saat ini. Karena itu, malam ini aku mengambil keputusan, ujar Syekh Abdul Karim tegas. Secara dahir fisik, aku akan kembali ke tanah suci Makkah. Aku akan memimpin doa dan menjaga sanad perjuangan ini dari pusat bumi. Biarkan Belanda berpikir bahwa dengan perginya diriku, Banten telah kembali jinak. Mendengar itu, Ki Wasit tersentak. Tuan Guru akan meninggalkan kami, bagaimana kami? Aku tidak pernah meninggalkan kalian, potong Syekh Abdul Karim cepat. Matanya menyala. Ragaku mungkin berada di pelataran Ka'bah, namun ruh dan zikirku akan selalu mengalir di setiap ayunan golok kalian. Aku mengangkat kalian, Tubagus Ismail dan Kiai Wasit, sebagai panglima tertinggi di tanah Banten. Susunlah barisan dengan rapi. Sebarkan ajaran zikir ini ke setiap pelosok desa. Matikan rasa takut rakyat. Dan ketika saatnya tiba, ketika kesabaran tak lagi menjadi pilihan, meledaklah seperti gunung berapi. Malam di bawah purnama serang itu menjadi saksi bisu dari sebuah prosesi sakral. Satu persatu, para kiai dan jawara merangkak maju. Mereka mencium tangan Syekh Abdul Karim, menerima baiat sumpah setia kematian. Mereka bersumpah untuk tidak akan mundur satu langkah pun dari peluru Belanda, dan berjanji akan terus menyebarkan jaringan TKN secara sembunyi-sembunyi hingga saat pemberontakan itu matang. Itulah benih murni dari peristiwa heroik yang kelak akan dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai Geger Cilegon ke-1888, sebuah pemberontakan petani dan ulama terbesar di abad ke-19 yang membuat pemerintah Ratu Wilhelmina di Belanda gemetar ketakutan. Karena mereka tidak berhadapan dengan pasukan militer biasa, melainkan dengan ribuan orang yang tersenyum saat menyongsong kematian. Syekh Abdul Karim memenuhi janjinya. Tak lama setelah rapat rahasia itu, dengan penjagaan ketat para jawara secara senyap, ia berhasil menembus pelabuhan dan kembali berlayar ke Makkah, meninggalkan Banten yang kini telah berubah menjadi lautan api dalam sekam, siap melahap siapa saja yang berani menginjak harga diri bangsa. Logika kekuasaan dunia mengatakan, seorang raja lalim dengan pasukan elit bersenjata baja takkan pernah bisa ditundukkan oleh rakyat jelata, apalagi oleh seorang kuli panggul berbau busuk di sudut pasar kumuh.
Dan logika sihir hitam berbisik, badai kutukan mematikan dari seberang samudra, pasti akan meluluh lantakan siapa saja yang menghalanginya. Tak ada peluang selamat, tak ada harapan. Tapi, kesombongan mahkota emas dan kecongkakan iblis lautan itu mendadak hancur. Berkeping-keping menghadapi benteng cahaya tak kasat mata yang memancar dari sebuah gubuk pelepah kurma. Bayangkan, di puncak Gunung Kaf yang diselimuti misteri abadi, ia mereguk air keabadian langsung dari tangan Nabi Khidir, tanpa jubah sutra, tanpa pedang pusaka. Ia menumbangkan kezaliman penguasa absolut hanya dengan tatapan mata dan meruntuhkan kutukan penyihir hitam raksasa dengan senyuman pasrah di ujung belati beracun. Dialah sang kutub, paku bumi, yang sengaja mematikan egonya di bawah tumpukan karung gandum. Menolak separuh dunia demi menyelamatkan jiwa seorang pembunuh berdarah dingin. Ini bukan sekadar dongeng fiksi. Ini adalah epik benturan dua alam yang membongkar rahasia terdalam langit, di mana sang kekasih Allah meruntuhkan kebatilan dengan satu syarat mutlak. Hancurkan egomu, karena hanya dalam ketiadaan diri, cahaya Tuhan akan memancar sempurna. Sobat hikmah yang dirahmati Allah, sebelum kita menembus dimensi kerahasiaan, untuk menyaksikan bagaimana pertempuran gaib paling dahsyat dimenangkan tanpa setetes pun pertumpahan darah. Mari kita luruskan niat, kita simak kisah agung sang kutub ini, bukan sekadar hiburan semata, tapi untuk ibroh, mengambil pelajaran tentang keajaiban kepasrahan, mutlak dan bahayanya keangkuhan dunia. Jika Anda percaya bahwa kekuatan sejati lahir dari hati yang merendah kepada Sang Pencipta, dan Anda merindukan sosok wali yang mendidik dengan kasih sayang tanpa batas, tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan khusus bagi Anda yang mencintai jalan para kekasih Allah, tuliskan Al-Fatihah atau Ya Awiyalihulaha di kolom komentar sebagai tanda takzim kita pada warisan spiritual mereka. Sudah siap menyaksikan terkuaknya tabir rahasia puncak Gunung Kaf dan sangkar emas sang penguasa? Mari kita mulai.